Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang operasi pada pecahan. Jadi, ada beberapa operasi pada bilangan, ya. Pada umumnya, pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, segala sifatnya juga berlaku pada operasi untuk pecahan, ya. Nah, kita mulai penjelasan dengan penjumlahan pecahan. Di penjumlahan pecahan itu ada dua. Yang pertama adalah penyebutnya sama. Maka prosesnya itu langsung kita jumlahkan saja, ya. Sebagai contoh misalkan ini. Ini penyebutnya sama, ya. Jadi bagian bawah ini namanya penyebut, yang bagian atas ini namanya pembilang, ya. Ini pembilang. Oke. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka prosesnya tinggal kita jumlahkan saja. Yang bagian atas 2 tambah 5 atau yang bagian pembilang 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Maka jawabannya di sini adalah 7 per 6. Ya, atau ini bisa kita rubah dalam pecahan campuran. Berarti 7 per 6 itu sama saja dengan 1 per 6. Ya. Prosesnya bagaimana? Boleh disimak penjelasan saya pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika ini adalah penjumlahan pecahan campuran? Maka ada dua model yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan penjumlahan yang langsung juga, atau kita mengubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, versi yang pertama saya akan gunakan penjumlahan secara langsung. Nah, penjumlahan secara langsung itu maksudnya adalah bilangan bulat itu dijumlahkan sama-sama bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan itu dijumlahkan sama-sama bilangan pecahan, ya. Jadi modelnya seperti ini. Berarti kita bisa tuliskan di sini, saya bisa tuliskan 1 ya ditambah 2. Jadi ini yang bulat dulu. Oke. Kemudian ini kita tambah dengan 2 per 6 ditambah 5 per 6, ya. 2 per 6 ditambah dengan 5 per 6. Nah, ini hasilnya adalah 1 tambah 2 hasilnya adalah 3, ya. Ini plus 2 per 6 ditambah 5 per 6, karena penyebutnya sudah sama-sama 6, maka berarti sisa kita jumlahkan yang atas, ini hasilnya adalah 7 per 6. Ya. Kemudian, karena 7 per 6 itu sama saja dengan ini, ya. Jadi 7 per 6 itu sama saja dengan 1/5. Ini juga bisa saya rubah menjadi 3 tambah 1 kemudian 1/6. Oke. Nah, ini berarti sama saja kita bisa tuliskan hasilnya adalah 4/6. Ya, karena ini kita jumlahkan kembali lagi, ya. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Sehingga kita bisa tuliskan 4/6. Atau kalau kita rubah dalam pecahan biasa, ini jadinya adalah 4 kali 6 itu 24, ditambah 1 hasilnya adalah 25. Maka ini jawabannya juga 25, sama saja semua nih, per 6. Nah, coba kita tes, kita kerjakan ini dengan metode yang kedua, yaitu kita mengubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita coba rubah, ya. Ini kita coba rubah. 1, 2 per 6 itu kalau kita rubah ke dalam pecahan biasa, berarti hasilnya adalah 6 dikali 1 hasilnya 6, ditambah 2 hasilnya adalah 8 per 6. Kemudian ditambah dengan ini lagi, 6 dikali 2 hasilnya adalah 12.
12 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Diper dengan 6, maka hasilnya adalah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan yang bagian atas, yaitu 8 ditambah 17, hasilnya adalah 25 per 6. Sehingga jawabannya sama, ya. Jawaban sama, yaitu 25 per 6. Nah, ini juga kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, ya berarti 25 dibagi 6 itu, ya, cara mengubahnya itu Anda tinggal saksikan di video saya sebelumnya. Berarti ini sama saja dengan 4/6. Oke. Itu terkait dengan penjumlahan pecahan penyebut yang sama. Selanjutnya kita masuk pada penjumlahan pecahan, tetapi untuk penyebut yang berbeda. Nah, maka proses yang harus kita lakukan adalah kita menyamakan penyebut terlebih dahulu, ya. Jadi ini penyebutnya 5 dan 6, ya. Sama juga yang ini 3 dan 9. Kalau tadi ketika penyebutnya sudah sama, maka kita langsung jumlahkan. Tetapi karena berbeda, maka kita melakukan yang namanya menyamakan penyebut. Nah, menyamakan penyebut sebenarnya kita mencari KPK dari dua bilangan ini. Jadi, kita cari KPK dari 5 dan 6, ya tentu 5 dan 6 itu sendiri. Sehingga penyebutnya ini tinggal kita kali saja sebenarnya, ya. 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Ini saya perpanjang garisnya. Berarti saya bisa tuliskan di sini 30. Nah, 30 dibagi dengan 5. 30 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Oke, kemudian operasinya apa? Penjumlahan, maka di sini kita tulis tambah atau jumlah, ya, atau plus. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Maka ini hasilnya sama dengan 6 tambah 25 hasilnya adalah 31, ya, per 30. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini juga bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, ya. Berarti ini hasilnya adalah 1 per 30, ya. Karena apa? 30 dikali 1 hasilnya adalah 30, ditambah 1 adalah 31. Maka ini sama saja dengan 31 per 30. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, bisa kita selesaikan dengan dua alternatif tadi. Kita jumlahkan dulu yang sama-sama bilangan bulatnya, ya, boleh. Kemudian kita jumlahkan juga yang sama-sama pecahan. Atau kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, ya. Untuk kesempatan kali ini saya rubah menjadi pecahan biasa saja dulu, ya. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, ditambah 1 itu berarti 4. Maka di sini saya bisa tuliskan 4, ya. 4/3. Oke. Ditambah dengan 9 dikali 2, ya. Jadi ini dikalikan 9 dikali 2 hasilnya 18, ditambah 2 hasilnya adalah 20. Maka ini kita bisa tuliskan 20, ya, per dengan 9. Nah, sekarang berarti kita tinggal menentukan saja berapa KPK dari 3 dan 9. Nah, KPK dari 3 dan 9, nah ini kita bisa, ini caranya saja, saya ingatkan saja cara mencari KPK dari 3 dan 9. Kalau 3 ya tentu 3 itu sendiri. Kalau 9 itu kan berarti dia 3 kali 3, ya. Nah, atau ini saya bisa tuliskan sebagai 3 pangkat 2. Nah, KPK yang diambil itu adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah 3 pangkat 2 dibandingkan dengan 3 pangkat 1. Sehingga KPK dari bilangan 3 dan 9 itu hasilnya adalah 9. Nah, prosesnya sama, tinggal 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Oke. Kemudian operasinya adalah penjumlahan.
9 dibagi 9 adalah 1. 1 dikali 20 hasilnya 20 ya. Berarti ini sama dengan 12 ditambah 20 itu hasilnya adalah 32. Oke. Diper dengan 9. Nah, ini kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Caranya sebenarnya simpel sekali. Tinggal kita cari seperti ini. 32 dibagi dengan 9. 9 dikali berapa yang hasilnya itu 32 atau mendekati 32? Jawabannya adalah 9 kali 3 ya. 3 kali 9 itu 27. Oke, ini 12 kurang 7 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang berarti kita bisa tuliskan hasil bagi 3. Kemudian sisa baginya adalah 5. Pembaginya adalah 9. Maka pecahan campurannya adalah 3, 5 per 9. Nah, untuk metode yang pertama, misalkan kita jumlahkan dulu bilangan yang bulat ini, kemudian kita jumlahkan lagi yang pecahan, itu akan menjadi tugas Anda. Ya, silakan Anda coba apakah hasilnya sama, yaitu 32 per 9 atau sama dengan 35 per 9. Oke, selanjutnya pengurangan pecahan, konsepnya sama sebenarnya dengan penjumlahan. Ketika penyebutnya sama, maka kita langsung kurangkan saja. Ini kita langsung tulis saja 6. Berarti tinggal kita kurangkan 5 dikurang 2, ya. Ini hasilnya adalah 3 per 6, ya. Atau ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Ya, masing-masing dibagi dengan 3 gitu. Nah, sama halnya juga kalau misalkan ini adalah pecahan campuran, ya. Boleh kita mengubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Atau juga kita menggunakan alternatif atau model penyelesaian yang pertama. Misalkan kita kumpulkan dulu nih bilangan bulatnya. Berarti 2 dikurangi 1, ya. Oke. Ini tambah. Kemudian 5 diper dengan 6 dikurangi dengan 2 per 6. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini, sehingga berarti 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Ini berarti kita bisa tuliskan 1/2. Ya, 1/2. Atau kalau kita rubah ke dalam pecahan biasa, ini hasilnya adalah 3/2. Nah, kita coba cross-check dengan metode atau cara yang kedua. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya. Berarti ini sama saja dengan 6 kali 2 hasilnya 12, ditambah 5 hasilnya 17, ya. Berarti 17 per 6. Dikurang, ya. 6 dikali 1 hasilnya 6, ditambah 2 hasilnya adalah 8. Diper dengan 6. Nah, sekarang berarti 17 dikurang 8 hasilnya adalah 9, ya. Berarti ini hasilnya adalah 9 per 6. Kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 3, ini berarti hasilnya adalah 3 per 2. Ya. Sehingga hasil akhirnya sama, ya. Mau menggunakan metode yang pertama juga boleh. Selanjutnya, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Sama dengan pada penjumlahan pecahan, kita tinggal samakan saja penyebutnya dengan mencari KPK kedua bilangan. Tadi ini KPK dari 6 dan 5 itu adalah 30. Ya. Prosesnya sama, 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Ya.
Kemudian di sini operasinya adalah pengurangan, berarti 30 dibagi 5 hasilnya 6, 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang berarti 25 dikurang 6 itu hasilnya adalah 19 per 30. Nah, itu jawabannya ya. Nah, sama halnya juga dengan yang tadi, ini boleh kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian kita lakukan operasi pengurangan ya. Nah, ini saya pakai model yang kedua, kita rubah dulu. 3 kali 2 berarti ini 6 tambah 1 7. Berarti ini sama saja dengan 7 per 3 dikurangi dengan 9 dikali 1 hasilnya 9 tambah 2 11, berarti ini 11 per 9. Nah, tadi KPK dari 3 dan 9 itu adalah 9 ya. Maka saya bisa tuliskan 9 dibagi 3 itu 3, 3 kali 7 21 dikurang 9 dibagi 9 hasilnya 1, 1 dikali 11 hasilnya adalah 11. Maka ini sama dengan, kita tuliskan penyebutnya, 21 dikurang 11 hasilnya adalah 10. Atau ini sama dengan 1 ya, 1/9. Nah, untuk metode yang pertama, misalkan kita kurangkan dulu yang bilangan bulatnya, kemudian kita kurangkan juga yang pecahannya, Anda bisa coba sendiri apakah hasilnya juga sama, yaitu 10/9 atau 1/9. Ya, silakan Anda coba di rumah masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk pada perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan itu sangat mudah, jadi tidak perlu kita mencari KPK-nya, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi, dia modelnya kalau ada operasi A per B dikali dengan C per D, itu tinggal dikalikan saja. Atas kali atas, bawah dikali bawah. Atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga prosesnya apa? 4 dikali 2, ya. Kemudian 5 dikali 3. 4 dikali 2 hasilnya 8. 5 dikali 3 hasilnya 15. Sehingga hasil dari 4/5 dikali dengan 2/3 itu adalah 8/15. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Ya, kalau ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa supaya bisa lebih mudah kita menyelesaikannya. Berarti ini kita rubah 2 kali 3 hasilnya adalah 6 ditambah 1 berarti itu 7. Berarti ini sama saja dengan 7 per 2. Ya, dikali dengan 1/3. Nah, 7 dikali 1 ya, prosesnya kan sama begini. 7 dikali 1, kemudian 2 dikali 3. Berarti ini sama dengan 7 per dengan 6. Ya. Atau ini kita rubah ke dalam pecahan campuran menjadi 1/6. Ya. Jadi sangat mudah untuk perkalian pecahan. Nah, di bagian yang terakhir itu ada namanya pembagian pecahan. Ya. Untuk pembagian pecahan, beberapa dari kita selalu mengingatnya bahwa nanti setelah bagi itu tinggal dibolak kemudian diganti menjadi perkalian. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, kita harus mengerti bahwa kenapa bisa berubah dari pembagian kemudian menjadi perkalian dan yang bagian akhir itu dibolak atau dibalik ya. Misalkan kayak ini, berarti prosesnya itu ya 1/4. Ini cara cepatnya ya, dikali dengan ini dibalik menjadi 4/3. Sama dengan 4/12. Kalau kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 4, ini hasilnya adalah 1/3 ya. Nah, tetapi bagaimana konsepnya? Perhatikan penjelasan saya berikut ini. Jadi, 1/4 dibagi dengan 3/4 itu kan boleh saya tuliskan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau kedua ruasnya, ya,
entah bagian atas ini, kemudian bagian bawah ini, kita kali dengan kebalikan atau inverse dari 3/4. Maka ini berarti saya bisa tuliskan 1/4 dikali dengan 4/3 diper dengan 3/4 dikali dengan 4/3. Ya, sehingga ini sama dengan, kita tinggal menggunakan konsep perkalian, berarti 1 kali 4 hasilnya adalah 4. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Sementara di bawah, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Ya. Diper dengan 4 kali 3 hasilnya juga 12. Sehingga ini kita bisa tuliskan, sorry, banyakkan typo. Ini berarti menjadi 4/12 dibagi dengan 12 dibagi 12 ya hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 4/12. Nah, inilah cara panjangnya atau konsepnya mengapa dari operasi pembagian berubah menjadi perkalian. Kemudian yang pecahan terakhir ini kita balik ya, dari 3/4 menjadi 4/3. Asal muasalnya adalah seperti ini ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Masing-masing kedua pecahan tersebut kita kali dengan suatu bilangan yang sama, di mana bilangan itu adalah inverse atau kebalikan dari pembaginya. Kebalikan dari 3/4. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua kita bisa langsung rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti ini 5/4 ya. 5/4 dibagi dengan 2. Nah, cara simpelnya seperti ini ya. Cara simpelnya seperti ini. Anda mungkin takut kebingungan misalkan untuk menyelesaikan ini, maka ini kita bisa tuliskan 5/4 dibagi dengan, kalau 2 itu kan sama saja dengan 2/1 ya. Nah, kita menerapkan cara cepat yang di atas, kita tinggal balik misalkan. Berarti ini saya bisa tuliskan 5/4 kali ya dengan 1/2. Berarti ini sama dengan 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Dengan demikian hasil dari 1/4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5/8. Nah, itu untuk pembagian pecahan. Selanjutnya bagaimana kalau operasi campuran pada pecahan? Maksud dari operasi campuran ini, di dalam suatu soal itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Ya, atau gabungan dari beberapa operasi tersebut. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah aturannya. Jika dalam suatu operasi campuran itu terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan lebih awal itu adalah operasi yang paling depan, ya. Jadi kalau di dalam itu adalah penjumlahan dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah yang paling depan atau yang paling duluan. Kemudian aturan yang kedua, jika operasi ya campuran terdapat perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan lebih awal juga operasi paling depan. Kenapa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu mereka setara. Kemudian pembagian dan perkalian juga setara. Sehingga proses untuk mencarinya ya kita lihat saja mana operasi yang paling depan atau paling awal dituliskan. Oke. Kemudian jika di dalamnya itu terdapat penjumlahan ya, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, kemudian pembagian, maka yang dikerjakan lebih dahulu itu adalah operasi perkalian dan pembagian. Nah, ya.
Selanjutnya barulah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalkan di dalam situ ada perkalian dan pembagian, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, posisinya itu teracak, maka kita lihat dulu, maka yang dilakukan yang dioperasikan pertama itu adalah perkalian dan pembagian. Mana kalau perkalian dan pembagian berarti lihat saja posisi paling depan itu apakah perkalian atau pembagian. Kalau perkalian maka kerjakan terlebih dahulu perkalian. Sama juga dengan penjumlahan dan pengurangan gitu. Nah, kemudian aturan yang keempat adalah jika ada kurung, ya, jadi ada di dalam kurung, maka yang dikerjakan paling pertama itu adalah di dalam kurung. Tidak peduli operasinya apa, baik itu penjumlahan, pengurangan maupun pembagian. Nah, untuk memahami bagaimana cara menggunakan aturan ini dalam menyelesaikan operasi campuran pada pecahan, perhatikan penjelasan saya berikut ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini kita menggunakan aturan yang pertama. Di sini ada operasi penjumlahan, di sini adalah operasi pengurangan. Maka tadi aturan yang pertama adalah kita mengerjakan terlebih dahulu yang paling depan. Berarti kita cari dulu 1/2 ditambah 1/4. Itu hasilnya berapa? Ini berarti penyebutnya adalah 4 ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikali 1 ini 2. Oke, berarti ini penjumlahan. 4 dibagi 4 hasilnya 4 dikali 1 hasilnya 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1 dikali 1 hasilnya 1 ya. Kemudian operasinya kita lanjutkan lagi. Ini tetap dituliskan 2/5. Berarti ini kita bisa tuliskan menjadi 3/4 dikurang dengan 2/5 ya. Nah, berarti ini sama dengan penyebutnya karena KPK dari 4 dan 5 itu hasilnya adalah 20 ya. KPK-nya adalah 20. Maka kita bisa mencari 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Karena operasinya pengurangan maka kita kurangi. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan 20. 15 dikurang 8 hasilnya adalah 7. Dengan demikian, hasil dari operasi ini adalah 7/2, 20. Ya. Nah, selanjutnya sama halnya juga dengan ini. Ya. Kalau di dalamnya itu ada pembagian dan perkalian, maka yang didahulukan itu adalah yang paling depan atau yang paling awal ditulis. Ini kita bisa selesaikan dulu yang ini. Ya. 1/2 dibagi dengan 1/3 itu sama saja hasilnya adalah 3/2 kan? Kemudian kita cari lagi. Ini dikali dengan 2/3 kita tulis ulang. 2/5, sorry. Berarti ini sama dengan 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Kalau kita sederhanakan, ini masing-masing dibagi dengan 2, berarti ini hasilnya adalah 3/5. Ya. Nah, gitu prosesnya. Jadi, kalau ini menggunakan aturan 1, ini menggunakan aturan 2. Kalau ada di dalamnya itu pembagian dan perkalian, maka yang dahulukan yang paling depan, ya. Atau yang paling pertama, ya. Jadi ini kan operasinya pembagian dulu baru perkalian, makanya dilakukanlah pembagian terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana kalau soal yang ketiga ini tadi, ya? Di dalamnya itu ada penjumlahan, pembagian, kemudian ada pengurangan. Maka yang kita lakukan pertama adalah yang pembagian terlebih dahulu. Oke? Ini boleh kita cari di luar nih. Berarti ini 1/3 dibagi dengan 1/6 itu sama saja dengan 6/3 kan? Ya? 6/3. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan kembali 1/2. Oke. Ditambah 6/3 dikurang. Ini saya rubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa.
2 kali 1 hasilnya 2 ditambah 1 3. Berarti ini 3 per 2. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita tinggal memanfaatkan saja aturan yang pertama ini, ya. Kita cari dulu penyebelahannya, kemudian pengurangannya. Atau kita bisa langsung seperti ini sebenarnya. Saya kasih langsung ya. Cari KPK dari 2, 3, dan 2 itu KPK-nya adalah 6. Ya. Maka 6 dikali 2 hasilnya, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Operasinya penjumlahan. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kemudian operasi selanjutnya adalah pengurangan. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ya. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Maka ini kita bisa langsung selesaikan. 3 ditambah 12 hasilnya 15. 15 dikurang 9 hasilnya adalah 6. 6 per 6. Atau ini sama dengan 1. Oke. Ya. Itu kita menggunakan aturan yang ketiga. Selanjutnya aturan yang keempat. Misalkan soalnya seperti ini. 3 dibagi dengan 1/3 dikurang 1/4 dikali dengan 1/3. Nah, kalau misalkan tidak ada kurung kurawalnya ini, tidak ada kurungnya, maka yang kita kerjakan pertama ya tentu ini dulu ya. Ini. Tetapi karena ini sudah dikurung terlebih dahulu, maka yang harus kita cari adalah ini dulu, ya. Hasilnya berapa nih? Hasilnya ini kan KPK-nya adalah 6 ya. Maka 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. 6 dibagi 6 itu hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Ini 2 dikurang 1 per 6. Berarti ini hasilnya 1/6. Sehingga kita bisa tuliskan kembali di sini. Berarti 3 dibagi dengan 1/6. Hasil dari 1/3 dikurang dengan 1/6. Ya. Dikali dengan 1/3. Nah, dengan menggunakan aturan yang pertama berarti, aturan yang kedua berarti yang harus kita operasikan selanjutnya adalah ini. Hasilnya berapa? Kita bisa cari di sini. Berarti ini saya tuliskan saja supaya lebih mudah. 3/1 kan? Boleh ya. Kemudian kita kali dengan 6/1. Ya. Berarti ini sama dengan 18/1. Atau saya bisa tuliskan 18 saja ya. Maka ini 18. Dikali dengan 1/3. Nah, kalau modelnya seperti ini tinggal dikali ke atas seperti ini saja. Ya. 18 dikali 1 hasilnya adalah 18. Dibagi dengan 3 ya. 3-nya kita tinggal tuliskan kembali. Maka 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah. Nah, dengan demikian maka untuk bagian yang keempat ini hasil akhirnya adalah 6. Jadi untuk menyelesaikan operasi campuran pada pecahan maupun pada bilangan bulat itu ada 4 aturan yang harus Anda ingat. Ketika di dalam soal itu ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan adalah yang paling depan. Ketika ada perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan adalah yang paling depan juga. Ketika di dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Nah, untuk mana yang lebih dulu untuk perkalian dan pembagian tentu merujuk pada aturan yang kedua. Kemudian aturan yang keempat itu adalah ketika ada dalam kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Kemudian kita menerapkan aturan 1, 2, dan 3. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Jika ada yang salah, boleh disampaikan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.